Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini Mang Dayun akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Membongkar 99 Rahasia Perdukunan. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Berbekalkan alamat yang diberi oleh teman kerja suaminya, wanita ini menyusul ke kota itu. Ia tiba di rumah kontrakan si pelakor. Perdebatan sengit terjadi di antara mereka. Mirisnya, si suami malah membela si pelakor. Ia mengusir istri sahnya dan berjanji akan segera menceraikannya. Dia akan menceraikan aku, isak wanita ini. Sementara anak kami masih kecil-kecil. Mbak masih cinta sama suami? Ingin dia meninggalkan pelakor itu? Tanya aku lugas. Wanita ini segera memeluk kakiku. Iya, Dek. Saya benar-benar butuh bantuan. Aku merapikan tangan si wanita dari kakiku. Oke, saya bantu. Sekarang mbaknya duduk yang tenang. Saya kasih tahu cara yang tidak sulit, tapi hasilnya manjur. Terima kasih, Dek. Terima kasih banyak. Jawabnya kemudian duduk sopan di hadapanku. Untuk kasus perselingkuhan seperti ini, sebaiknya mbak pakai dua cara. Aku menatap Iba. Asalkan suami saya meninggalkan pelakor itu, apapun akan saya lakukan, Dek. Aku tersenyum. Tidak usah khawatir, Mbak. Dua cara ini tidak semengerikan yang Mbak sangka. Cara yang pertama, ambil celana dalam milik suami dan celana dalam milik Mbak sendiri. Cari 3 helai rambut suami, juga 3 helai rambut dari kepalamu, Mbak. Semua rambut dan celana dalam dibungkus jadi satu, simpan di bawah kasur yang biasa mbak tiduri setiap hari. Segitu doang ya, Dek? Iya, Mbak. Ini namanya pelet pengasihan. Nanti suami mbak akan kepikiran, merasa bersalah, merenung, dan ingin kembali hidup normal bersama mbak. Cara kedua yang wajib mbak lakukan yaitu membacakan mantra. Mantra ini manjur juga untuk pacar atau pasangan yang belum resmi. Apa mantranya, Dek? Tanya si wanita masih dengan wajah sembah. Bismillahirrahmanirrahim. Kum kata Allah, fayakun kata Muhammad, kiamun kata Jibril. Tertutuplah, terkuncilah padaku. Terus sebut nama suami mbak. Baca selama 3 hari berturut-turut ya, Mbak, saat mau tidur malam. Setelah selesai membaca mantranya, tiupkan ke telapak tangan kanan, lantas pukulkan ke bumi sebanyak 3 kali. Ke bumi? Wanita ini menampakkan wajah bingung. Aku tertawa kecil. Bumi di sini maksudnya pijakan atau landasan saat mbak membaca mantra, yaitu lantai atau tanah. Rumah saya lantai keramik, Dek. Ya udah, habis membaca mantranya, tiupkan ke telapak tangan kanan, lalu pukulkan keramik lantai sebanyak 3 kali. Ini sederhana, tapi harus teliti saat melakukannya. Aku mengingatkan. Sebaiknya mbak tulis saja biar tidak keliru. Wanita ini manggut-manggut mendengar instruksi. Ia mengambil pulpen dan catatan kecil dari dalam tasnya, mulai sibuk mencatat 2 ilmu pelet yang tadi kuajarkan. Kalau suami saya tidak kembali, gimana, Dek? Tanyanya ragu usai menulis. Aku berdiam, lantas berusaha meyakinkannya. Mbak, ilmu mistik itu sama halnya dengan iman. Kalau mbak mengimani 2 cara tadi, maka khasiatnya jadi manjur. Sebaliknya jika mbak ragu-ragu, maka hasilnya bohong. Tanamkan keyakinan yang besar bahwa 2 cara ini akan berhasil. Bisa kan? Selidiku. Bisa, Dek.
ucapnya bersemangat. Saya yakin 100% kok. Aku mengulas senyum tenang. Sekarang Mbak pulang, jangan sedih lagi. Urus saja anak-anak dengan baik. Jangan lupa mempercantik diri juga. Lelaki itu berfantasi, beda dengan wanita yang cenderung monoton. Ada baiknya Mbak lebih kreatif saat diranjang. Wanita ini menunduk dan kembali sedih. Saya itu kalau udah capek ngurus anak, ngurus rumah, yang mana sempat berdandan, apalagi melayani suami dengan banyak gaya. Capek dek. Ya makanya suami Anda selingkuh, ujarku datar. Mau langgeng, mau humoris, kudu kreatif dong. Jangan malah jadi pribadi yang membosankan. Wanita ini manggut-manggut tanda mengerti. Ia akhirnya pulang dengan wajah yang lebih gembira. Ada seberkas tekad dan harapan terpancar dari matanya. Bapak memanggilku ke ruang pasien. Ia duduk di situ dengan wajah serius. Sungguh fenomena yang sama sekali tak biasa. Nak, Bapak amati kau selalu murung akhir-akhir ini. Bagaimanapun, kita ini keluarga. Jika ada persoalan, jangan disimpan sendiri. Aku menunduk. Dalam duduk bersila, kupijat-pijat betis karena tak tahu harus menjawab apa. Nah, bicaralah. Bapak ingin dengar apa keluhanmu. Aku mengangkat wajah. Pak, bisakah suatu hari saja tak ada pasien datang di rumah ini? Aku mulai bosan dengan rutinitas yang sama, Pak. Ujarku datar. Senyum mengembang di wajah Bapak. Ia menatap lekat. Sesekali ia membuat kedipan-kedipan iseng di matanya. Bapak rasa bukan itu yang membuatmu bosan. Kau malas menangani pasien karena susah fokus kan? Kau lagi kepikiran sama Abigail. Nada suara Bapak sama sekali tak menghakimi, malah seperti tengah menggodaku. Kau sudah besar, nak. Bapak tak berhak mengatur takdirmu. Jika kau ingin ke Jakarta, Bapak tak akan menahan. Sudah sepantasnya orang muda menimba pengalaman, menemukan suasana baru agar jiwa lebih terbuka. Di Jakarta ada Abigail dan Tio. Bahkan ibumu juga di sana. Pergilah jika kau mau. Benarkah? Aku melongo hampir tak percaya. Selama ini, aku ingin sekali menyusul Abigail ke Jakarta, namun takut tidak diizinkan oleh Bapak. Mengingat ia sudah tua, sementara harus melayani banyak pasien. Bapak meraih pundakku lantas memelukku beberapa saat. Nah, Bapak hanya akan bahagia jika melihatmu bahagia. Bisiknya lembut. Aku mencium punggung tangan Bapak. Walau bukan Bapak kandung, kasih sayangnya tak pernah berubah sedikit pun. Kami melanjutkan curhatan demi curhatan. Sesekali air mata jatuh, tapi lebih banyak Bapak tertawa menggodaku, bercanda sesuai hobinya. Menit berselang, terdengar bunyi kendaraan berhenti di halaman rumah. Aku segera mengecek dan melihat sepasang suami istri turun dari sebuah mobil mewah, Alphard warna putih. Mereka nampak sehat, mesra dan bahagia. Membuatku penasaran kenapa mereka mendatangi dukun. Biasanya yang datang kemari, kalau bukan orang susah, orang sakit, ya orang yang penuh dendam, itu saja. Dek, apa benar ini rumahnya Mbak Tarso, yang biasa dijuluki Dukun 99? Tanya si pria, masih dalam sikap menggandeng istrinya. Iya benar, ada perlu apa ya? Kami belum dikaruniai keturunan, bolehkah kami masuk? Aku menatap Bapak sekilas. Saat Bapak mengode menyetujui, aku lantas mempersilahkan mereka untuk masuk. Mereka lalu duduk bersila di atas tikar, berhadapan dengan Bapak, sementara aku duduk di sudut ruangan dan bersikap lebih pasif. Ada masalah apa? Bapak membuka suara. Sepasang suami istri itu saling pandang. Si istri mencolek paha suaminya, lantas pria itu mulai bicara. Mbak Tarso, kesaktian Anda sudah lama kami dengar. Hanya karena jarak yang jauh, kami sempat enggan datang sini.
Bapak mengelus janggut mendengar perkataan si pria. Mbah, kami sudah menikah selama 12 tahun, tapi belum juga dapat momongan. Hampir semua dokter ahli kandungan sudah kami kunjungi. Ikut kelas kehamilan, sama minum berbagai pil yang dikasih dokter, hasilnya bohong. Lalu kalian kesini maunya apa? Bapak bertanya dingin. Mau dipijat agar cepat hamil atau gimana? Sang suami terdiam. Ia melirik pada istrinya yang tengah memangku sebuah tas mewah dengan lambang huruf C bertautan. Terserah Mbak saja, yang penting saya hamil, jawab si istri. Saya sudah telah menjalani prosedur medis. Siapa tahu melalui cara alternatif ini berhasil. Ia menyunggingkan senyum pada gincu merahnya. Bapak menatapku, seakan meminta masukan. Jujur saja, dari dulu Bapak memang tak nyaman saat menangani pasien wanita. Apalagi jika harus memijat membandingkan mereka. Ia selalu memindai tugas itu padaku. Merasa peka, aku pun bergeser, mendekati mereka. Cobalah berbaring tante. Aku meminta izin pada si wanita dan suaminya. Saya mau cek kondisi rahim tante, jelasku. Kamu dukun juga? Tanya si pria khawatir. Anak saya dukun. Dia yang biasanya menangani pasien wanita, jawab bapak menyambar. Si pria manggut-manggut. Ia lantas menyuruh istrinya berbaring di atas tikar. Satu tangannya menyibakkan baju sang istri hingga menampilkan perut yang putih mulus. Kuletakkan tangan ke atas perut si wanita. Sembari memejam, aku menerawang kondisi rahimnya. Udah berkerut ini rahimnya. Emang tante sudah umur berapa? Tanyaku hati-hati. Tahun ini istri saya genap 39 tahun. Suaminya menjawab. Sementara si istri menahan napas karena tanganku menekan-nekan perutnya. Mungkin merasa geli. Ini ukuran rahim istri Anda, memang kecil dari sononya. Udah berkerut pula, jelasku belak-belakan. Suaminya menatap jengah. Istri saya memang lebih tua dari saya, tapi saya harap masih bisa diberi keturunan. Meski itu hanya satu, saya akan bersyukur. Mendengar kesungguhan hati pasangan ini, aku merasa tersentuh. Terbayangkan jika nanti aku dan Abigail tak diberi momongan. Sungguh hidup kami tak akan berwarna jadinya. Aku lantas berdiskusi dengan bapak. Kami setengah berbisik karena ini menyangkut sebuah ilmu yang sudah lama kami kuasai, namun belum pernah kami praktekkan. Ilmu ke-99 yang akan menyempurnakan kesaktian kami. Ada baiknya wanita ini menjadi kelinci percobaan. Rahimnya akan menjadi wadah transfer janin. Tentu saja setelah keduanya setuju. Rahim tante tidak bisa dibuai secara normal. Dipijat alternatif pun nihil juga hasilnya. Sepasang suami istri itu menatapku jengah. Sang suami merangkul istrinya, berusaha memberi impuls menenangkan. Apa artinya saya mandul? Tanya si wanita. Aku mengangguk. Masakan dokter kandungan tidak bicara jujur. Rahim tante lebih kecil loh dari rahim wanita normal. Ucapku membuat si wanita mulai terisak. Bapak mengode agar aku tak menyinggung perasaan mereka. Apa tak ada cara lain agar istri saya bisa hamil? Sang suami menekan bicaranya. Ini yang kutunggu. Setelah mempermainkan mental mereka dengan ucapanku yang menyinggung, aku rasa tawaran kali ini akan membuat keduanya setuju. Ada satu cara, asalkan kalian setuju. Ketusku santai. Gimana caranya? Aku meneguk liur. Transfer janin. Ah? Si wanita terkejut. Waduh, kalau anaknya hitam dan keriting, saya nggak akan sudi. Aku tertawa pelan. Suaminya pun ikut nyengir. Transfer janin itu susah-susah gampang. Tidak bisa sembarangan nyomot janin dari rahim orang. Jelasku pelan. Bapak yang dari tadi diam, kini ikut membenarkan.
Anak saya benar. Timbal Bapak. Tidak semua wanita hamil bisa dicuri janinnya. Kami hanya bisa mencuri janin dari pasien-pasien wanita yang pernah menggunakan jasa perdukunan kami. Sebab jiwa mereka sudah kami kuasai, jadi lebih mudah melancarkan aksi gaib. Selain itu, kami pantang memindahkan janin yang sudah berbentuk. Nanti malah orang heran, kok Anda tiba-tiba hamil besar? Ujar Bapak pada si wanita. Apa saya akan menerima janin di bawah usia 3 bulan? Si wanita mengelus perutnya. Ya, sebaiknya seperti itu, supaya kehamilan Anda terkesan normal. Setidaknya tidak memantik kecurigaan masyarakat. Bagaimana? Tanya Bapak memastikan. Kami setuju. Sambar sang suami. Ya, saya setuju. Susul istrinya memperkuat niat. Bapak tersenyum. Ia lantas menyuruhku menyalakan dupa untuk menerawang para wanita yang pernah kami tangani. Setelah dupa ku nyalakan dan asapnya menarik kemana-mana, pikiran ku arahkan pada satu persatu wanita yang pernah kami tangani. Ada beberapa yang tengah hamil tua, dengan usia kandungan sekitar 7-9 bulan. Aku menebas-nebas asap dupa menggunakan kedua belah tangan. Tak sabar menemukan wanita yang lagi hamil muda. Tak lama berselang, wajah Novi muncul dalam penerawanganku. Dia adalah pasien teluh gantung jodoh yang pernah kupijat seluruh badannya. Agak mencengangkan, sebab dia sudah hamil muda saat ini. Ternyata manjur juga ritual yang pernah kulakukan untuknya. Aku melihat pula kalau dia sudah menikah dan hidup bahagia. Kau pikir semua dukun tulus membantu? Aku membatin licik. Kau akan segera kehilangan gumpalan darah yang belum berbentuk itu diraihmu. Dupa memastikan lantas kupindahkan ke sudut ruangan. Tak memboros waktu, aku pun menjelaskan tahapan ritual transfer janin yang akan berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama, dengan diawasi oleh suaminya, wanita ini kumandikan memakai air kembang 7 rupa. Air ini berasal dari 7 sumur yang berbeda. Selanjutnya ialah pengasapan badan, membalut diri dengan kain jari. Si wanita kusuruh mengelilingi pedupaan yang mengeluarkan asap dari 7 batang kemenyan. Ia melangkah pelan dan penuh penghayatan. Lama-kelamaan, kulit putih mulusnya menjadi coklat kehitaman akibat diasap. Ia kemudian berbaring dan area perutnya kupijat. Letak rahimnya ku naikkan agar kuat saat nanti ditempati cabang bayi. Si wanita dan suaminya benar-benar kooperatif. Mereka bersikap antusias selama ritual dilakukan. Di hari kedua, secara rahasia aku mencari rumah Novi yang berada di kampung tangga. Ada sekitar 4 kali aku pura-pura belanja di warung pinggir jalan, bertanya pada belik baru, di manakah rumah Novi, wanita yang belum lama ini melangsungkan pernikahan. Atas informasi yang kuperoleh, aku pun tiba di depan rumah Novi menjelang maghrib. Pintu rumahnya tertutup, tapi lampu menyala di dalamnya. Ku tabur kembang 7 rupa di sepanjang halaman depan. Aku juga menempatkan jin peliharaan ke rumahnya. Jin satu ini adalah jenis jin berkasta tinggi yang sangat perfeksionis saat bertugas. Ia pernah membantuku saat dulu menyelamatkan Tio di alam bunian. Kali ini, ia yang akan memindahkan janin di rahim Novi. Si Novi akan mengalami gangguan mistis malam ini. Lalu besok akan terjadi pendarahan yang membuatnya menyangka kalau ia keguguran. Cara dukun profesional bekerja bukan hanya mengandalkan cara mistis. Logika pun harus dipakai. Dengan demikian, Novi tak akan pernah curiga bahwa janinnya dicuri. Pada hari ketiga, aku tidur sampai kesiangan. Bapak membangunkanku agar tahapan terakhir ritual transfer janin segera kutuntaskan. Sepasang suami istri itu masih tertidur di ruang pasien. Di atas tikar lusuh, keduanya terlihat nyaman. Sama sekali tak merasa jijik pada kondisi rumah kami. Aku membangunkan mereka, menyuruh si wanita menyiapkan diri secara lahir batin untuk menerima janin. Anak ini nantinya tak mirip wajah kalian, aku mengingatkan. Tapi karena bertumbuh dalam rahim kalian,
sebagaimana asupan gizi dalam kondisi mental kalian yang melingkupinya. Maka wajah boleh beda, tapi mental dan karakter akan mengikuti karakter kalian, apalagi jika kalian menerapkan pola asuh yang baik. Si pria begitu senang, ia berulang kali mengecup pucuk kepala istrinya. Aku lantas meminta si wanita untuk meluruhkan kain jarik yang dikenakan sejak kemarin. Tanpa busana, ia berbaring lurus didampingi suami. Aku menyalakan bedupaan. Sekitar 3 jam lamanya, aku merapal mantra sebanyak 777 kali, hingga rongga mulut ini kekeringan. Seteguk minyak misi kukumur lantas kusembur ke atas perut si wanita. Kutepuk perut si wanita sebagai simbol undangan. Mengundang si janin untuk membawa janin di perut Novi secepat kecepatan cahaya. Bagik si wanita saat janin masuki rahimnya. Ia hendak menekuk lutut karena kaget. Namun aku lebih dahulu mencegah, menahan betisnya agar tak merubah posisi tubuh. Seteguk minyak misi kukumur lagi, lantas kusembur lagi ke perut si wanita. Diikuti memijat lembut, membaca doa-doa demi memberi impuls nyaman pada si cabang bayi. Sudah selesai, ujarku ngos-ngosan. Belepotan pula karena mulutku masih berminyak. Jangan bang dulu. Tante tetaplah berbaring lurus hingga besok pagi. Wanita itu manut. Sementara suaminya mulai sibuk menutup aurat si istri menggunakan kain jarik. Aku segera mandi dan membersihkan diri. Hingga malam menjelang, mereka hanya kami beri makan 3 butir telur rebus. Keesokan harinya, mereka berkemas untuk pulang. Bapak berpesan agar si wanita makan yang banyak, istirahat yang cukup, dan menjaga kehamilannya dengan ekstra hati-hati. Aku juga meminta agar mereka melakukan USG sesegera mungkin, semata bahwa mereka percaya bahwa transfer janin telah berhasil. Si wanita tak henti-henti mengusap perut. Di dalamnya, janin berusia 2 bulan sedang beradaptasi, berusaha memantaskan keadaan. Matahari berada di atas kepala saat aku selesai mencuci pakaian. Satu persatu pakaian kujemur pada tali yang diikatkan di antara 2 pohon. Tak lupa ku beri jepitan plastik agar tak jatuh kalau ketiup angin pegunungan. "Bone, HP-mu berdering," panggil bapak dari jendela kamarku. Pria gegap teknologi itu nampak gugup menggenggam ponselku, apalagi dering dan getarnya kesetel bersamaan. Bapak seakan ingin melempar dari tangannya. "Iya benar, saya Bone. Maaf, ini siapa?" Aku menjawab telepon masuk. Bapak turut menguping di sampingku. "Dek Dukun, saya Tante Hana, pasien transfer janinnya waktu itu." Maaf Tante, nomor baru soalnya. Gimana? Apa Tante udah USG?" Tanyaku penasaran. "Udah dek, saya beneran hamil. Kata dokter, janinnya sehat. Saya nggak tahu harus berterima kasih dengan cara apa. Kirim nomor rekeningnya ya dek, akan saya transfer sejumlah uang." "Gak usah bayar saya, kebetulan saya lagi berbaik hati." Aku tertawa kecil. Di sampingku, bapak ikutan senyum-senyum. "Jaga aja kandungan tante sebaik mungkin hingga melahirkan nanti. Itulah tanda terima kasih yang tepat." Terdengar isak tangis si tante di ujung telepon. Tangis haru. Ia sangat bahagia ditransferkan janin. Beda dengan beberapa wanita yang bahagianya hanya seketika ditransferkan uang. Aku menutup telepon dan bapak sudah tak ada lagi di sampingku. Ternyata ia sudah berada di balai-balai depan rumah, sedang berbicara dengan 2 pasien yang barusan tiba. Lagi-lagi, 2 pasien ini adalah sepasang suami istri. Kalau Pak Sutri yang kemarin sangat akur dan romantis, kali ini sangatlah kontras. Pak Sutri ini sedang bertengkar dan beradu mulut di hadapan bapak. Malah sesekali keduanya saling dorong-mendorong. "Sudah, berhenti ribut-ribut. Saya jadi pusing lihatnya," keluh bapak yang mulai malas. "Bah, gimana aku gak kesel? Sudah setahun dia gak melayani aku di kasur. Selalu saja udah capek duluan." Si pria menuding istrinya. Istrinya tak terima.
Ia balik menyalahkan suami. Siapa yang gak ngelayan kamu ah? Dia pulang kerja, kamu itu selalu nyosor duluan. Membabat aku sampai lelah, kok malah dikatain gak pernah melayani. Teriaknya yang membuatku meringis. Bapak mengurut dada. Ia benar-benar menunggu sampai debat keduanya mereda. Kalian kesini mau ngapain? Tanya bapak tak bersemangat. Bah, tolong diruqyah istri saya yang gak tahu diuntung ini. Ketusan suami. Kamunya harus diruqyah. Marah istrinya. Dasar tukang putar balik. Udah tiap hari dilayani, ngakunya setahun main sabun. Main sabun? Bapak memicing memandang si pria. Apa maksudnya? Aku yang tengah mengintip dari balik tirai terkekeh sakit perut. Sementara si pria jadi malu. Aibnya dibongkar sang istri. Ini loh mbah, semenjak gak pernah dilayani, aku jadinya main sabun di kamar mandi. Ya daripada selingkuh, mending muasin diri sendiri. Aku si pria. Bapak akhirnya paham dengan apa yang dimaksud dengan main sabun. Si tua itu tertawa geli. Bah, mau jangan ketawain dong. Rajuk si pria yang tak mungkin bersikap kasar pada bapak. Istrinya pecah tertawa, membuat bapak semakin lepas tertawa. Si pria mulai kecewa dan berniat angkat kaki. Dia memaki-maki istrinya, mengancam akan segera menceraikan. Loh, jangan cepat-cepat pulang, apalagi sampai bercerai. Mari saya jelasin yang sesungguhnya terjadi di antara kalian. Bapak berucap serius, tawanya hilang seketika. Mau tak mau, si pria kembali duduk walau raut wajahnya masih kesal. Kalian berdua tidak bersalah. Sebaliknya hanyalah korban. Ada orang ketiga di antara kalian. Orang ketiga? Geram si pria, melototi istrinya. Ditahan emosimu. Bapak menasihati si pria. Orang ketiga ini bukanlah manusia, tapi makhluk gaib yang biasa kita sebut genderuwo. Si wanita membelalak kaget. Ia terdiam dan mulai merendung. Mungkin berusaha mengingat kembali pada sosok yang pernah menyerupai suaminya. Jadi, yang selama ini menggauli istri saya adalah genderuwo? Tanya si wanita hampir tak percaya. Bapak mengangguk. Monster itu sudah lama mencintai istrimu. Sudah lama mengincar pula. Di sekitar rumah kalian ada beberapa pohon besar kan? Ada mbah, jawab si pria. Pohon-pohon itu dulunya ditanam oleh mendiang kakek saya. Beliau berpesan agar jangan ditebang. Oh gitu. Bapak berdecak. Tapi yang saya lihat, justru pohon-pohon itu menjadi sarang makhluk gaib. Kasihan, nanti rumah tangga kalian semakin tidak harmonis. Lalu, kami harus ngapain, Mbah? Tanya si wanita dengan suara bergetar. Saya jadi takut loh, Mbah. Genderuwo yang menyerupai suami, walau wajahnya sama, namun tenaganya 10 kali lebih berkasah. Itulah yang membuat saya kelelahan saat suami minta jatah. Pikir saya, kok udah dilayani malah minta lagi. Tau-taunya yang sebelum itu adalah genderuwo. Si suami yang tadinya geram, kini mulai berempati pada istrinya. Ia tidak lagi emosi. Kalian tidak usah khawatir. Anak saya akan meruqyah seputaran rumah kalian. Bapak berupaya menghibur mereka. Boleh? Bapak memanggil. Nah, kau bantu dulu mereka ini. Aku keluar dari mengintip di balik tirai. Pura-pura seakan tak mengikuti alur masalah mereka. Si pria akhirnya menceritakan ulang masalah rumah tangga mereka. Setelahnya, aku dan Pak Sutri itu bergegas menuju ke rumah mereka. Kecuali bapak yang tetap berada di rumah. Ternyata, rumah mereka berada tak jauh dari rumah Novi, si pasien teluh gantung jodoh yang kucuri janinya. Situasi rumah Pak Sutri ini memang sangat nyaman untuk didiami makhluk gaib. Rumah mereka dikelilingi rumpun bambu, rumpun pisang, dan beberapa pohon besar. Mata batinku melihat
Bukan cuma genderuwo yang hidup di situ. Ada kuntilanak, tuyul liar, hingga jin yang menyerupai arwah kakeknya si pria. Mereka ketar-ketir ketika kakiku menapaki halaman rumah. Seakan merasa eksistensi mereka sedang terancam. Aku beda sama dukun lain. Saat meruqyah lokasi, biasanya dukun lain akan memindahkan makhluk gaib ke lokasi lain, dari pohon ke hutan, atau dari rumah pasien ke rumah tetangga. Aku malah senang mengumpulkan mereka untuk menjadi pengikutku, bekerja padaku. Aku penasaran, ingin melihat rupa genderuwo itu, ucap si pria sembari memandang rumpun pohon pisang. Dia bukan di pohon pisang, tapi di pohon bambu, ujarku datar. Kemari, mata batinmu akan saya buka untuk sejenak saja. Si pria mendekat, dan aku mengusap kelopak matanya, diiringi merapal selaring mantra. Astagfirullah, bagiknya saat melihat sosok genderuwo di rumpun bambu. Mirip gorila, bertaring panjang, berbulu hitam legam, dan sepasang matanya merah menyala. Tenang saja, saya akan menangkapnya. Aku menepuk lengan si pria. Peluk istrimu, biar genderuwo itu cemburu. Si pria segera mendekap mesra istrinya. Ia juga mendaratkan ciuman bertubi-tubi. Efek akibat sudah terlalu lama tidak berjumbu. Lepaskan pujaan hatiku. Jangan kau cium dia, bagik si genderuwo yang cemburu. Suami sah dibuat geram. Heh, genderuwo babinor, jangan sekate-kate lo ya. Rasain lo kena tangkap sekarang. Si pria mengecup pipi istrinya, membuat genderuwo itu nekat, lalu maju untuk menyerang. Aku menyepak dada si genderuwo. Ia terpental mundur dan aku segera membaca mantra pengikat, mengakibatkan tubuh si genderuwo dililiti tali gaib. Mampus kamu, si suami sah berujar gembira. Teganya kau ngelabui istriku yang polos ini. Si wanita bereaksi memeluk pinggang suaminya. Dia trauma jika mengikat kembali bagaimana si genderuwo menindurinya. Selain genderuwo, makhluk gaib lainnya aku ikat pula, agar sebentar ku bawa pulang. Selanjutnya, aku meruqyah si wanita. Kami berpindah ke dalam rumah, tepatnya di ruang keluarga. Mbak, ada banyak sperma genderuwo tertimbun di mulut rahim Anda, ujarku polos. Si wanita menangis pilu. Bisa ku rasakan bahwa ia benar-benar tak sadar sudah ditipu oleh makhluk itu sekian kalinya. Saya akan mengeluarkan cairan itu. Aku lantas menekan pangkal perut si wanita. Kutekan terus hingga ia menjerut kesakitan. Cairan berbusuk merembes keluar, menjalar membasahi separuh celana si wanita. Suaminya mual-mual, tak tahan akan aroma busuk itu. Genderuwo itu cinta mati pada istri Anda. Dia ingin sekali menghamili hingga punya anak. Aku menatap iba pada si pria, sementara si wanita ku suruh pergi untuk mandi dan bersih-bersih. Untungnya kalian cepat mendatangi dukun. Kalau tidak, tak bisa kubayangkan apa yang akan terjadi. Tapi semua makhluk itu sudah kamu tanggap kan? Apa kami sudah aman sekarang? Belum tentu aman. Jawabku jujur. Selama pohon-pohon itu masih berdiri di sana, bukan tak mungkin akan berimigrasi makhluk gaib dari tempat lain. Waduh, pohon-pohon itu ditanam oleh kakek saya. Sebelum meninggal, beliau berpesan agar jangan ditebang. Apa ada cara lain agar pohon-pohon itu tidak lagi didiami makhluk gaib? Tanyanya penuh harap. Aku bergeming, berpikir sebentar, lantas meminta suatu. Siapkan paku ukuran 7 cm sebanyak jumlah pohon. Buat apa? Akan saya pakukan ke pohon-pohon itu. Makhluk gaib biasanya takut masuki atau mendiami pohon yang batangnya sudah dipaku. Si pria segera menghidupkan motor. Ia pergi membeli paku ke toko terdekat. Saat sendiri bersama istrinya, ku coba menasehati wanita itu. Mbak, lain kali jangan jemur pakaian dalam di tempat terbuka. Itu bisa memancing hasrat genderuwo untuk menggauli Mbak.
Wanita itu mengiyakan nasihatku. Jangan sering nongkrong di depan jendela maupun di depan pintu, apalagi saat sepi dan suami tak ada, sama saja dengan memberi sinyal pada genderuwo. Saat sedang halangan, baru menjaga kebersihan, ngerti kan? Wanita itu mengangguk. Jangan sering mengidolakan cowok ganteng atau artis tampan. Genderuwo akan menyerupai tokoh pria dalam imajinasi wanita, kemudian masuk ke dalam mimpi. Iya benar, saya sering banget bermimpi dicumbu cowok cakep. Terang si wanita. Ucapkan doa saat mandi dan saat hendak tidur, agar genderuwo tak bisa melihat aurat Anda. Ujarku lagi. Yang terakhir, bak kudu bakar-bakar garam kristal. Garam yang butirannya besar itu, bakar tiap jam 6 sore. Makhluk gaib sangat takut pada letusan garam kristal yang dibakar. Si wanita mendengar dengan seksama. Tak lama kemudian, suaminya tiba dari membeli paku. Aku lanjut memaku semua pohon di sekitaran rumah mereka, termasuk pohon pisang yang sebelumnya menjadi sarang tuyul. Saat aku pulang, aku berpesan agar mereka selalu akur dan saling mendengarkan satu sama lain. Sepanjang hari ini, Bapak sibuk menyiapkan tetek bengek keperluan untukku. Mulai dari pakaian, sepatu, tas, hingga peralatan mandi, Bapak sudah mirip Mamak Rempong. Semalam aku menelepon ibu, mengatakan bahwa aku ingin ke Jakarta. Wanita bernama Amira itu sangatlah gembira. Ia berjanji mengutus supir pribadinya agar menjemputku besok. Kurasa Bapak sedang galau. Ia merasa sedih lantaran kami akan berpisah. Menyembunyikan semuanya itu, ia memilih berjibaku mengurus barang-barangku. Detik demi detik terasa berat. Mendadak aku bak orang asing di rumah ini. Tak ada lagi percakapan hangat, apalagi humor dan candaan. Semua makhluk gaib peliharaan pun terlihat murung, bersembunyi di balik pohon dan enggan menampakkan diri padaku. Ini masalah waktu saja. Mereka hanya belum terbiasa menjalani hari-hari tanpaku. Bapak pernah bilang, pria sejati adalah mereka yang cenderung menggunakan logika ketimbang perasaan. Namun pagi ini dia menangis, tanpa isakan, tanpa sedu-sedan, bulir demi bulir, menggelinding jatuh. Dia hilang logika, perasaanlah yang kini tengah mempermainkannya. Nak, jangan pernah gunakan ilmu hitam saat kau di Jakarta, apalagi membantu orang untuk berbuat jahat. Jangan, perbanyaklah mengamalkan ilmu putih agar semesta berpihak padamu. Di depan mobil SUV yang sedang menantiku, Bapak memegang kedua pundak kini dan berpesan, kesempatan tak ada dua kali, nak. Untuk hal-hal baik yang diinginkan ibumu, lakukan saja demi masa depanmu, nak. Ku tatap sepasang mata renta itu. Tangan keriputnya pelan diturunkan dari bahuku. Aku mengangguk, tak mampu bersuara. Jika sedikit saja buka mulut, maka isak tangis ini akan pecah. Aku ingin menjadi pria sejati dengan banyak logika. Perpisahan ini sungguh dramatis. Saat aku masuki mobil, ujung mataku menangkap siluet tangan Bapak tengah mengusap air matanya. Mobil melaju tenang. Aku memilih untuk tak melihat ke belakang pada Bapak yang berdiri gumam di bahu jalan, hingga mobil meninggalkan dusun dan memasuki area perkotaan. Kosong. Itulah kata yang tepat saat ini. Dalam hati berharap, semoga Bapak sehat-sehat di belakangku. Beberapa kali sopir mengajak bicara, dan aku hanya menjawab sekenanya. Rumah ibuku berada di kawasan perumahan yang tidak mewah, tidak juga kumuh. Mungkin kategorinya ialah level menengah. Rumah 2 lantai dengan aneka tanaman bunga memenuhi kintal. Ibu rupanya penggila bunga verbia, janda bolong dan kroket. 3 jenis tersebut mendominasi di halaman rumah. Separuh hari menanti ketibaanku, ibu menyambut dengan gembira kala mobil masuk ke halaman. Sangkaku ibu masih menjanda, ternyata ia tak sendiri. Seorang pria dewasa beserta 2 anak remaja berdiri tak jauh dari sisinya, anak laki-laki dan perempuan. Aku mencium tangan punggung ibu dan pria dewasa itu. Mereka lantas mengajakku masuk ke dalam rumah.
Anak laki-laki mereka nampak kalem, sementara anak yang perempuan lumayan aktif. Ia menarik tanganku sembari tertawa gira. "Ah, Bang Bone tampan ya, Bu. Beda sama orang kampung yang biasanya dekil." "Hus," tegur ibu. "Ibu kan cantik. Semua anak ibu pasti tampan dan cantik dong." "Fanya, lain kali jangan bicara macam itu." Ayahnya juga menegur. Fanya merajuk meminta pembelaanku. Aku pun tersenyum, sembari mengacak gemas rambut di kepalanya. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.